warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال أيضا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. صدق الله العظيم. صدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para mukarramun, para alim ulama, asatidz, tokoh masyarakat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah perkara agama. Perkara agama yang paling tinggi di sisi Allah adalah perkara agama. Karena agamalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Karena agamalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan akhirat. Karena agamalah Allah Subhanahu wa taala hantar ratusan ribu nabi. Karena agamalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga dan neraka. Siapa yang mengamalkan agama, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dalam surganya Allah. Dan siapa yang meninggalkan ini agama, maka dia akan dimasukkan dalam nerakanya Allah. Maka hadirin, di dunia ini ada dua jalan saja, tidak ada jalan yang lain. Jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Di sana ada dua tempat, tidak ada tempat yang ketiga. Kalau tidak surga, ya neraka. Kalau tidak dikasih nikmat oleh Allah, maka yang ada adalah kesengsaraan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini kita suruh memilih. Di dunia ini suruh memilih. Maka kita harus paham maksud dan tujuan kita dilahirkan ke muka bumi ini untuk apa? Yang pertama, kita harus paham, jangan sampai keperluan hidup kita jadikan maksud hidup kita. Ini yang salah. Keperluan hidup beda dengan maksud hidup.
Jadi maksud hidup kita ini ada 5. Yang pertama adalah iman. Bagaimana sempurna iman kita? Bagaimana kita punya yakin yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dihantar ratusan ribu nabi untuk membetulkan iman kita. Untuk betulkan iman kita. Dihantar ratusan ribu nabi untuk betulkan umat iman daripada manusia, untuk kenalkan manusia kepada Rabb-Nya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, memelihara kita. Tetapi apabila kita tahu Sang Pencipta kita, siapa yang ciptakan saya, siapa yang kasih hidup saya, siapa yang, maka ini adalah kerugian yang sangat besar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kita lahir ke dunia ini adalah untuk kenal Allah. Jangan sampai kita tidak kenal Allah. Maka Allah ingatkan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan mata kita, telah ciptakan pendengaran kita, telah diciptakan kaki kita, tangan kita, semua panca indera ini diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini ruh. Maka dengan ruh ini kita bisa bergerak. Kita bisa menggerakkan kedua jari jemari kita, menggerakkan, mengedipkan mata kita. Ini semua sarana untuk kenal Allah. Ingatlah wahai hambaku, aku telah ciptakan engkau, dan aku telah taruh ruh dalam jasadmu. Tetapi qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Banyak di antara kita, Masya Allah, memang betul firman Allah, tidak pernah meleset. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Ketika dipanggil oleh Allah, berapa orang yang hadir? 3 orang, 4 orang, 10 orang. Padahal kalau hadir semuanya menyatakan syukur kepada Allah, Masya Allah, penuh ini musola. Allah. Sedikit sekali di antara kalian. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang tahu siapa penciptanya, siapa yang menciptakan dia, siapa yang memberikan rezeki kepada dia, siapa yang memberikan keturunan dia. Inilah orang-orang yang senantiasa bersyukur. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking senangnya Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur ini, Masya Allah. Jadi bukti orang bersyukur itu taat. Oke, taat. Tunaikan panggilan Allah, penuhi panggilan Allah, tanda bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau syukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat. Nah, ini nikmat yang Allah tambah.
Jadi jangan kita artikan bahwa nikmat itu Allah akan kasih rumah besar, istri yang cantik, harta yang banyak, uang yang banyak. Akan aku tambah nikmat. Apabila kita syukur bisa datang ke mushola ini, Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat kita datang ke mushola. Jadi nikmat rasanya. Gimana rasanya kalau kita nggak ke mushola? Kalau nggak datang sholat berjamaah, kalau nggak berzikir, ini nikmat. Maka kita syukuri setiap perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah ini murni atas sayangnya Allah kepada kita. Maka apabila kita bersyukur, maka kita sendiri yang tahu rasanya bagaimana. Tidak bisa digambarkan, ya? Tidak bisa digambarkan. Maka kenikmatan inilah hadirin ditambah nikmat sampai dalam sakratul maut nanti nikmat. Nah, jadi orang yang syukur itu tambah nikmat, okay? Sampai mati lemak dinasih sakit mat. Bahkan yang sakit pun nikmat. Allah. Sakit itu nikmat. Ya, sampai ada novel mengatakan sengsara membawa nikmat. Karena dia syukur. Syukur itu nikmat. Okay? Jadi jangan masya Allah. Syukur sih. Man lam yardha ala biqada'i. Nah, dan lanjutan ayatnya tadi, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka apabila kamu ingkar terhadap segala nikmat yang aku berikan, maka siap-siap azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala seperti. Jadi orang yang tak syukur ini hidupnya susah. Hidupnya susah. Nah, kalau hidup kita susah berarti kita kurang rasa syukur sebenarnya. Tapi kalau kita syukur, apapun keadaan kita nikmat sebenarnya. Jadi ukuran bahagia atau tidaknya kita ini terletak dalam syukur kita kepada Allah. Allah. Jadi kalau kita ini susah, berarti tengok koreksi diri kita, berarti saya kurang syukur kepada Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang manakah yang kamu dustai? Begitu banyak nikmat. Nah, nikmat Allah. Satu nikmat Allah. Udara, oksigen, gitu. Yang kita hirup, masya Allah. Contoh, tiba-tiba kita mengalami gangguan sesak napas, maka nggak bisa bernapas. 5 menit saja nggak bisa bernapas, tersiksa rasanya, sesak napas terus. Semput itu macam orang mau mati. Ya, Pak. Maka segera dilarikan ke puskesmas, ke rumah sakit, ke klinik, dikasih tabung oksigen. Nah, satu tabung oksigen itu 25 kilo. 1 kilo harganya 190.000. Itu oksigen harganya. Ini yang kita konsumsi dari pagi. Nah, 24 jam kita konsumsi itu berapa liter? Berapa liter oksigen? Tahu? 2.880 liter yang kita hirup. Kalau Allah minta bayar, nah, 190.000 per liter oksigen, mau cari uang kemana? Mau cari uang kemana? Bisa bayar. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah minta bayar. Satu nikmat Allah oksigen, enggak pernah minta bayar.
Tapi kalau antum sempur 10 menit habis tabung oksigen 50 kg, bisa bernapas lagi. Enggak boleh balik sebelum bayar. Bayar dulu baru boleh balik. Betul. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang manakah yang kamu dustai? Begitu banyak nikmat. Allah. Nikmat kita buang air. Nikmat kencing buang air. Allah. Subhanallah. Jadi Masya Allah, ini nikmatnya kentut saya. Nikmatnya kentut itu ya, nggak bisa dibayar sama dunia beserta isinya. Satu orang nggak bisa kentut, maka apapun yang dia lakukan, satu raja tidak bisa kentut. Maka dia katakan, siapa yang bisa mengobati aku bisa kentut, maka akan aku bagi separuh kerajaan. Nah, separuh kerajaan akan. Masya Allah. Maka dokter nggak mau. Kenapa separuh? Seluruh kerajaan saya mau. Maka hadirin, yang penting aku bisa kentut, nggak apa-apa, seluruh kerajaan untukmu. Jadi kentut ini, Masya Allah, lebih baik daripada apa? Kerajaan beserta isinya. Allah Akbar, luar biasa. Ini kentut. Bisa kentut, coba rasakan, nggak bisa kentut. Allah. Subhanallah. Man lam yarda ala biqada'i. Barang siapa yang tidak suka terhadap keputusan, ketetapan yang aku bagi kepada dia. Hari ini kita hidup, ini ketetapan Allah. Ini harus dipahami ya. Ini ketetapan Allah ya. Ketetapan Allah. Hidup inilah ketetapan Allah. Kita menjadi seorang laki-laki ya, jadi orang Sumbawa, jadi orang Lombok, suku Sasak. Ini ketetapan Allah. Nah, istri kita dari mana? Ini ketetapan Allah. Anak kita berapa? Ini ketetapan Allah. Kamu dalam keadaan miskin, kaya, ini ketetapan Allah. Ketika kita mengeluh keadaan kita ini, nggak suka terhadap pemberian Allah. Jadi keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah keadaan yang terbaik menurut takaran Allah. Ini harus kita pahami ya. Jangan sesali kenapa hidung saya pesek. Jangan. Kenapa wajah saya tak ganteng. Kenapa istri saya tak cantik. Kenapa saya dimis. Jangan tanya mengapa. Syukur saya. Syukuri. Syukur Allah Subhanahu wa taala berikan. Inilah keadaan yang terbaik. Malam yardo. Barang siapa yang tidak ridho, ini ya. Jadi suatu saat Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, kapan engkau ridho kepadaku? Kapan engkau ridho kepadaku? Kata Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, ketika engkau ridho terhadap segala pemberianku, barulah aku ridho padamu. Jadi keadaan kita inilah yang Allah SWT ridhoi, sukai kepada kita ini. Jangan mengeluh ya. Kenapa saya sakit? Nah, jangan tanya kenapa. Ya, kenapa saya miskin? Kenapa saya nggak punya apa-apa? Jangan kenapa. Tapi yang Allah mau, dalam keadaan apa saja kamu syukur.
Maka Allah ancam di sini dalam hadis qudsi ini, malam yardo ala biqadai, barang siapa yang tidak ridho, tidak suka terhadap keputusan ketetapan hidup yang aku bagi, walam yasbir ala bala'i, tidak bersabar terhadap musibah yang aku bagi. Nah, kita harus mau tak mau, suka tak suka, akan datang yang namanya musibah dalam diri kita. Suka nggak suka, diundang ataupun tak diundang akan datang untuk menguji kita. Walam yasbir, tidak bersabar terhadap musibah. Jadi musibah yang Allah Subhanahu wa taala hantar kepada kita, bagi kepada kita ini adalah untuk bentuk sifat sabar. Nah, jangan bilang sabar. Enggak bisa kita punya sifat sabar baca kitab sabar. Cari kitab sabar, baca bab sabar, baca. Maka hadirin, depan kita ada kucing. Kucing, maka dia mengambil sesuatu yang kita suka, atau kucing ini kurang ajar, maka kita lupa lemparnya apa? Kita lempar kucing itu dengan kitab sabar. Lupa tuh. Jadi nggak bisa dibentuk dengan baca kitab sabar. Allah datangkan setiap ujian untuk bentuk sabar. Maka hadirin yang Allah ancam, walam yasbir ala bala'i, tidak bersyukur terhadap bala, bencana, musibah yang aku bagi. Walam yaskur ala na'mai, tidak bersyukur terhadap nikmat yang aku bagi. Maka Allah Subhanahu wa taala, kamu enggak suka mengeluh dan mengeluh hidupmu, tidak bersabar, tidak bersyukur, ya sudahlah, kata Allah Subhanahu wa taala, fattakhiz ilahan siwa'i, ya, kamu keluar dari kolong langitku ini, dari atas bumiku ini, cari Tuhan selain aku. Fattakhiz ilahan siwa'i. Kemana kita? Itulah kenapa hari ini kita mengalami kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, kegalauan dalam hati kita, karena kita telah ditinggalkan oleh Allah. Karena putus hubungan kita dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala seru kita, wasari'u ila maghfirah, wahai hambaku, cepat-cepat datang kepadaku, mohon ampun, maka aku akan ampuni. Cepat-cepat datang, aku akan ampuni. Maka apabila kita mengalami, sudah ada tanda hati kita galau, cepat-cepat istighfar, ambil air wudu, hadirin, mohon kepada Allah pertolongan Allah, minta ampun kepada Allah. Cepat-cepat datang kepada Allah. Allah tunggu kita. Sejauh mana hambaku ini butuh aku. Tapi nyatanya ketika kita diuji dengan sakit kepala saja, apa yang kita ingat? Yang kita ingat obat sakit kepala bodrek, bukan ingat Allah. Allah. Ini beli bodrek ini baru akan terasa, akan ringan. Ya Allah, ingat bodrek, ingat makhluk pula kita. Apa yang Allah mau? Yang Allah maukan adalah ketika datang ujian itu, maka segera datang kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Nginding tolong mojok aku si sembahyang kan sabar. Nah, sabar sembahyang, sabar sholat, itu aja intinya. Ya, kita dalam keadaan susah, dalam keadaan terpuruk hidup kita,
Maka Allah suruh kita wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar wahai hambaku, cepat sholat. Nah, gitu. Ya. Sholat, minta kepada Allah, ngadu kepada Allah, ya Allah. Maka dengan senang hati wahai hambaku, apa maumu? Nah, kan begitu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kenapa kita ditolong oleh Allah, doa kita dikabulkan oleh permintaan kita? Karena tertib yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ini belum kita lakukan. Maka dalam surat Al-Fatihah dijelaskan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suruh taat dulu kita, laksanakan seluruh perintah Allah, baru minta tolong. Ini kita minta aja yang banyak, tapi nggak mau kerja. Belum selesai kerja mau gaji. Ya, macam mana ini? Ya. Kerja nggak becus, minta gaji yang banyak. Ini nggak etis ini. Maka kita disuruh kerja, beribadah kepada Allah, ya, sungguh-sungguh. Nah, baru kita minta kepada Allah. Baru Allah akan tolong kita, hadirin. Maka hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekedar perumpamaan saja. Maka Al-Qur'an itu tamsil, perumpamaan. Nah, kalau kita punya bos, kita punya bos. Kita ini karyawan. Enggak becus kita kerja, siap-siap dipecat. Ya enggak becus kita. Gimana kita bisa gaji? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholat adalah sarana minta tolong terhadap segala sesuatu masalah kita di dunia ini. Maka sholat ini adalah penyelesai masalah kita sebenarnya. Penyelesai masalah. Ketika sholat ini, perintah sholat belum turun, maka seluruh sahabat ini ngadu kepada Rasulullah SAW. Ada permasalahan, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya masalah ini, masalah. Ya, maka dikasih amalan. Saya punya masalah ini. Maka setelah datang perintah sholat, maka sahabat mengatakan seluruh permasalahan telah selesai. Maka dengan sholat saja ini sahabat menyelesaikan, Masya Allah. Kering kerontang, tidak ada hujan, di kebunnya sahabat. Kurma mau mati, Masya Allah. Maka dipanggil hamba sayanya, wahai hamba saya, gelar sejadah. Maka dia sholat. Subhanallah, sholat. Dia tengok, belum ada tanda-tanda pertolongan Allah. Dia sholat lagi. Baru sebesar sayap burung elang, dia tengok ada awan hitam. Maka dia semakin tawajuh. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan di tempat kebunnya itu saja. Allah. Ini yakinnya sahabat. Allah telah seru kita. Sekarang kita yakin enggak dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita? Wahai hambaku, minta tolong engkau kepadaku dengan sabar sholat. Disuruh kita sabar dalam taat, bukan sabar nggih. Ya sabarlah. Duduk saja kerjanya, bilang sabar saja, nggak bisa. Ya, seperti maling
digebukin ya udah sabar, ya mati sabar ya udah bisa. Ya. Enggak bisa. Mesti dia harus bilang tolong. Maka datang polisi tolong dia kan gitu. Ya udahlah biarkanlah mati saya sabar sajalah kan. Bisa. Maka minta tolong kepada Allah dengan sabar dan taat. Dalam keadaan diuji, kemudian kita langsung taat kepada Allah. Apa perintah Allah dalam sabar itu? Ya taat. Ambil air wudu, kemudian sholat hajat. Apa mau masalahnya? Kita adukan kepada Allah. Nah, seperti itu yang Allah mau. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang dengan salat kita? Nah, ini harus kita paham. Jangan hanya sekedar salat. Mesti harus kita belajar ilmu salat supaya salat kita betul. Nggih. Bagaimana salat kita betul? Maka kita bertanya kepada para alim ulama kita. Ustaz, dan wudu sakan. Nah, kan benar. Nah, coba ketemuan. Ini dah salah satu wudu leman laik tatajah menun doang. Nah, tapi kalau bisa datangi tuang guru atau ustaz, bertalaki kita karena ini tertib Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat itu dijazahkan cara wudu. Diajarkan baca Al-Qur'an, diajarkan Al-Fatihah yang betul. Nah, begitu. Diajarkan gerakan salat yang betul. Maka hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya salat itu diajarkan. Kita kerjakan dengan ilmu. Dengan ilmu yang kita dapatkan lewat barokahnya para ulama kita, para ustadz kita. Datangi. Masya Allah. Makin Masya Allah. Saking hebatnya sekarang, Masya Allah, ada tuang guru baru, syekh baru, ustadz baru, namanya Syekh Google, namanya Ustadz Google, sekedi boyak Google. Nah, ini Masya Allah, bagus itu bagus. Tetapi kita telah lupa kepada ulama-ulama kita, enggak menghubungkan diri kepada ulama-ulama, sehingga enggak barokah ilmu kita. Datangi mereka enggak perlu juga kita buka Google, tapi datangi dulu, bertanya, bertalaki, baru barokah ilmu kita. Baru Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Dengan ibadah kita ini akan mendatangkan pertolongan Allah. Nah, maka hadirnya dimuliakan oleh Allah ini tertib, ya. Jangan sampai kita lupa kepada para ulama kita. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, ilmu nabi. Nah, kita datangi mereka. Kita bawa hadiah kepada mereka, kita ikram mereka, kita undang mereka. Apabila kita undang seorang ulama datang masuk rumah kita, maka dari rumah kita akan dikeluarkan para ulama. Bawa anak kita kepada tuan guru. Ya tuan guru, ini anak saya, doakan dia jadi alim. Masya Allah. Dipegang tangan, semoga kau jadi hafiz nak. Doa. Ini malah kita benci pada ulama. Allah, berbahaya. Ya, jangan kita benci. Ikram, ta'zim dengan para ulama-ulama kita. Maka hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ibadah kita akan betul apabila kita ini belajar ilmu agama. Belajar pada ahlinya. Jangan kita tanya masalah tasawuf kepada ahli fikih, nggak nyambung. Jadi harus tanya kepada ahli.
Ini tanya sakit gigi kepada dokter jantung, yang nggak nyambung, kan? Bertanya kepada ahlinya, gitu. Nah, tanya tentang dakwah, mesti harus pada ulama yang ahli dakwah. Jangan kepada ulama yang bukan ahli dakwah, nanti salah jawab, jawabannya salah. Nah, tanya tentang tafsir pada ulama ahli tafsir. Tanya tentang fikih, maka bertanya kepada ahli fikih. Kan begitu. Tanya tentang tasawuf, bertanyalah kepada ahli tasawuf. Tanya tarekat, bertanya kepada ahli tarekat. Baru akan nyambung ilmu kita. Masya Allah. Ini tanya apa? Tanya tarekat kepada pandai besi. Nggak nyambung, kan? Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah dapat ilmu, maka mesti kita harus senantiasa banyak ingat Allah. Ada zikir, makanya ilmu ma'az zikir. Ilmu itu harus disertai dengan zikir. Ini apa? Ilmu tanpa zikir akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan kesombongan dalam hati. Ya. Merasa aku yang lebih tahu. Sedikit orang ini bidah. Nah. Semua orang sesat. Dia yang ahli surga. Ini salah. Karena tidak ada sifat zikir. Begitu juga zikir tanpa ilmu akan menyebabkan sesat. Orang banyak ahli zikir, tapi nggak mau duduk dalam majelis ilmu. Akhirnya apa? Masya Allah. Sholat pun sholat pun dihatamkan. Saya sudah hatam sholat. Masya Allah. Enggak. Ini mesti kita harus paham. Akal-akalin dia. Untuk apa puasa? Yang puasa itu adalah bulan. Macam diakal-akalin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti kita harus disertai dengan ilmu ma'az zikir. Dua-duanya ini harus berkaitan erat, enggak boleh lepas. Kita harus senantiasa ingat kepada Allah bahwa kita ini enggak tahu apa-apa. Kita ini al-alim itu adalah Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru setelah kita punya ilmu, punya sifat zikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan sifat akhlakul azimah, akhlakul karimah, sehingga kita mampu menghormati saudara kita, mampu melihat kebaikan saudara-saudara kita. Bukan kita melihat keburukan saudara kita, tapi kita akan mengatakan saudara saya lebih baik daripada saya. Allah. Orang tua sayang kepada yang muda. Dia menganggap yang muda ini Masya Allah luar biasa, sedikit dosanya, merasa sedikit dosanya, sayang tua ini banyak dosa. Yang tua, yang muda pun melihat orang tua, Masya Allah, orang tua ini banyak ibadahnya, saya sedikit ibadahnya. Jadi saling sayang. Subhanallah, tidak ada prasangka buruk. Yang ada hanya ikrar, saling muliakan, tunaikan hak. Maka barulah akan indah hidup ini apabila diri kita ini dihiasi dengan akhlakul karimah. Baru Allah Subhanahu wa taala berikan keikhlasan dalam hati kita ini. Keindahan itu, ikhlas itu indah. Keindahan, kecintaan, keridhaan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk memupuk ini? Maka mesti kita harus istiqomah.
istiqomah di dalam mentaati perintah Allah. Terus menerus. Apapun kata orang nggak terkesan. Dipuji nggak bangga saya. Oh subhanallah, merebut luar biasa suara azan, suara bacaan Al-Quran. Dipuji nggak berkesan. Dicaci, dimaki. Oh kapan dia jadi ustaz? Dimaki, dicemooh, dibenci, nggak terkesan. Inilah tanda-tanda ikhlas. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membentuk sifat iman yang betul, betulkan daripada sholat kita supaya betul, ilmu kita supaya tidak jahil, zikir kita, ikram muslimin kita, akhlak kita nih, hati kita ini disucikan oleh Allah. Tidak ada jalan lain, nggak ada jalan lain. Maka jalannya satu-satu saja. Dalam Al-Quran dijelaskan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Nah, ini satu. Wahai kekasihku Muhammad, sampaikan. Inilah satu-satunya jalan. Qul hadhihi sabili. Hadhihi sabili, satu-satunya jalan. Ad'u ila Allah. Ajak manusia taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kamu sifat taat. Ajak manusia untuk kenal Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan sifat ma'rifatullah ke dalam diri. Ajak manusia datang ke rumah Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan cinta dalam hatimu, cinta kepada masjid. Ajak manusia dapat ampunan Allah, maka yang pertama kali akan diberikan ampunan adalah kamu yang mengaji. Ajak manusia datang kepada Allah, maka yang pertama kali didatangi oleh Allah adalah orang yang mengaji. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, inilah bagaimana kita saling mengajak. Ajak pada kebaikan, mari supaya kita jadi baik. Nah, lila. Setan kata, kenapa kamu ajak? Supaya kita ini enggak, setan itu menghendaki kita ini supaya enggak jadi baik. Makanya kita dihalang oleh dindi ira dengar. Kamu baik di mana amal katanya. Nah, kan terlalu kamu kata, masya Allah. Terbenci bisi lampu semeton jari. Menunggang. Ini kira tantangan dakwah. Itulah cara setan. Maka insya Allah kita semoga Allah SWT istiqomahkan kita dalam dan istiqomahkan kita memakmurkan rumah-rumah Allah, jadi pecinta rumah-rumah Allah, sehingga Allah SWT ridho kepada kita. Amin. Salah yang benar menurut Allah SWT, yang salah dari kurangnya ilmu tiang, maka insya Allah kita mohon ampun kepada Allah SWT, mohon maaf kepada yang belum muslim. Insya Allah terus berada kita berbulan subhanallah.